Part 11. Penipu menjijikkan. Sikap Liam yang tidak membalas semua serangannya justru membuat Riley jadi semakin geram. Jadi tambah membara amarah yang ada di dalam hatinya. Hingga di serangannya yang paling akhir, Riley benar-benar mengeluarkan semua tenaga dan akhirnya berhasil menyayat pinggang pria itu. Saat darah seketika terjatuh dan Liam meringis menahan pedih. Dilihatnya kedua mata Riley yang menatap dengan sorot mata tajam. Liam benar-benar tidak bisa membaca pikiran gadis tersebut. Dia kira dengan terus menghindar maka akan membuat Riley mundur. Tapi ternyata Riley malah memanfaatkannya untuk menyerang lebih kuat. Sudah kukatakan, jika bukan aku, maka kamulah yang akan mati. Geram Riley. Dia kembali menyerang dan kali ini akhirnya Liam membalas. Tapi bukan balas untuk menyerang. Liam hanya berusaha mendekap wanita itu. Membuat Riley disekap. Berada dalam kuasanya hingga tak bisa bergerak. Tapi tentu saja, sekarang ini bukanlah hal yang mudah untuk menaklukkan Riley. Butuh tenaga ekstra sampai akhirnya Liam berhasil memojokkan Riley di meja kerjanya dan mencekal tubuh wanita tersebut. Lepas pekik Riley. Tapi dia kalah tenaga. Karena kini Liam telah bersungguh-sungguh. Meski tubuhnya sudah terluka, nyatanya tidak mengurangi sedikit pun kekuatan pria itu. Sudah kukatakan Ril, berhenti bertindak menggunakan perasaanmu. Mulailah menggunakan otak lebih dulu, ucap Liam. Riley tidak menjawab, hanya nafasnya yang terengah-engah sebagai tanggapan. Melawan Liam bukanlah hal yang mudah. Kini Riley nyaris kehilangan semua tenaganya. Coba pikirkan, bagaimana jika aku menyentuh keluargamu? Diam. Jangan coba-coba kamu Liam. ARGHT. Riley berontak, sampai berhasil lepas cekalan itu. Pertarungan sengit nyaris terjadi. Namun Liam lebih cepat menindih Riley di atas meja kerja itu. Namun Riley tak tinggal diam. Dia menghantamkan keningnya tepat di hidung Liam. Duk, Art. Akhirnya Liam berteriak merasa sakit. Namun dia tidak menyingkir. Justru mencekal tangan Riley dengan semakin kuat. Menempatkan kedua tangan gadis itu berada di atas kepala Riley. Dasar pengecut. Apa seperti ini caranya seorang mafia bekerja? Hah. Gunakan senjatamu bodoh. Lepas pekik Riley. Dia ingin sebuah pertarungan, bukan dicekal seperti ini. Dengar, dengan satu kali perintahku, aku bisa membuat bom jatuh di atas rumah keluargamu. Jadi berhenti menyerang dan tetap laksanakan perintahku, ucap Liam. Kini dia yang mendominasi. Liam bahkan menyatukan kening mereka, menekan dengan kuat hingga kepala Riley tak bisa bergerak. Terjepit di antara meja dan Liam. Mereka bicara dengan jarak yang sangat dekat, sampai hembusan nafas keduanya pun ikut beradu. Apa yang aku dapatkan setelah menyelesaikan tugas itu? Hah. Jika hanya tetap jadi budakmu aku tidak akan sudi. Lebih baik aku benar-benar menggoda Zeon dan membuat kalian berseteru. Balas Riley. Meski Liam terus mengancamnya dengan nama keluarga, namun Riley tak akan bersikap lemah. Liam adalah pria licik, maka dia pun harus mengimbangi. Riley tidak ingin keluarganya dijadikan sebagai lambang kelemahan. Dan saat mendengar Riley benar-benar akan menggoda Zeon, entah kenapa Liam merasa ada yang bergemuruh di dalam dadanya. Entah dasar apa, tiba-tiba pria itu menyesap bibir Riley dengan begitu rakus, seolah ingin mengatakan bahwa bibir ini adalah miliknya. Riley yang geram diperlakukan seperti itu pun langsung menggigit bibir Liam dengan kuat, sampai ada darah pula yang keluar dari bibir pria itu. Ahek, rintih Liam. Dia terpaksa melepaskan dan hanya bisa menatap tajam.
Setelah misi ini selesai, kamu akan aku bebaskan, ucap Liam kemudian, membuat sebuah kesepakatan. Bohong. Mulutmu adalah sampah. Aku tidak akan pernah bisa mempercayainya. Balas Riley. Masih belum hilang juga rasa amarah yang ada di dalam hatinya. Selama ini dia telah ditipu mentah-mentah oleh Liam. Bahkan Riley sampai harus mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Berhenti membuat semuanya jadi sulit. Cukup lakukan perintahku dan kamu akan mendapatkan kebebasan. Balas Liam. Ku ingatkan sekali lagi. Di antara kita berdua kamu tidak punya pilihan dan hanya akulah yang punya perintah. Tambah pria itu pula. Bahkan belum sempat Riley menjawab. Liam sudah bicara lagi. Terus mengambil kendali. Keluargamu selama ini sangat mencemaskan kamu. Satu lagi. Pria bernama Louis. Franz bahkan sempat memukulnya. Liam tersenyum miring. Semuanya tentang Riley Aditama telah dia ketahui di luar kepala. Termasuk alasan kenapa wanita ini ada kota Servo. Dan mendengar nama Louis disebut, membuat hati Riley berdesir. Mulutnya seketika terdiam. Lidah terasa keluh. Franz memukul Louis. Apa dia mencariku? Batin Riley. Kedua matanya berkedip dengan cepat. Mulai gusar tak menentu. Jadi, berhentilah main-main seperti ini. Jika tidak ingin semuanya hancur dan mati, tetaplah bersikap seperti beberapa waktu lalu, saat kamu adalah Chatelaine. Putus Liam. Dia akhirnya bangkit dari tubuh Riley dan mengambil jarak, sementara Riley masih tergugu di atas meja itu. Liam telah menguliti hidupnya, bahkan tahu juga tentang Louis. Tapi sedikit pun tak ada rasa bersalah pada pria itu. Dada Riley terasa sesak. Benar kata Liam. Di sini dia tidak punya pilihan dan hanya Liamlah sang pemberi perintah. Riley lantas perlahan bangkit juga, menahan sesak dan air mata yang nyaris tumpah. Aku sangat membencimu Liam, sangat. Aku bersumpah. Tiap malam aku akan memohon pada Tuhan untuk penderitaanmu, ucap Riley. Akhirnya air mata itu jatuh juga. Meski telah ahli dalam bela diri ataupun bersandiwara, namun tetap saja tak bisa mengubah jati dirinya yang lembut. Teringat akan keluarganya selalu jadi hal yang membuatnya lemah. Liam terus mengintimidasi dia hingga membuat Riley membayangkan hal yang tidak-tidak. Bagaimana jika Liam sampai menyakiti keluarganya? Ibu dan ayah, kakak dan iparnya, juga keponakan dan semua keluarga yang lain. Riley menggeleng. Dia sungguh tak menginginkan hal itu terjadi. Sudah kukatakan, berhenti menggunakan perasaanmu. Sekarang duduklah. Aku akan memasang chip itu. Titah Liam. Sungguh, pria itu begitu dominan. Hingga yang harus terjadi adalah apa yang dia perintahkan. Tak peduli pada yang lainnya. Riley makin menangis. Makin muak dengan semua yang terjadi. Baiklah. Ayo kita lakukan real. Hapus air matamu. Batin Riley. Kedua matanya pun bergerak untuk menghapus air mata itu. Tunggu. Aku butuh jaminan. Bagaimana jika setelah misi ini selesai ternyata kamu tidak membebaskan aku? Tanya Riley. Liam telah kembali ke hadapannya dengan membawa chip tersebut. Tapi Riley belum mau duduk. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Duduk. Jawab. Pekik Riley. Dia benci diperlakukan seperti ini. Riley juga ingin suaranya didengar. Dia tidak ingin jadi orang bodoh untuk kesekian kalinya, yang hanya diperlakukan seperti boneka. Duduk. Liam. Teriak Riley lebih kuat lagi. Sampai Franz dan beberapa orang yang telah kembali ke markas pun mendengar suara teriakan Riley tersebut. Ya,
semua orang di markas ini memang sudah tahu kebenaran itu. Tapi Liam memberi perintah untuk tetap merahasiakannya. Karena itu pula lah tak ada yang berani menyentuh sang nona muda. Franz segera berlari menuju ruangan sang tuan diikuti oleh yang lain. Lalu tercengang ketika melihat ruangan itu telah sangat berantakan. Bahkan tatapan Franz pun langsung tertuju pada pinggang Liam yang terluka. Di lantai juga ada beberapa bercak darah. "Catelyn!" bentak Franz. Dia dan yang lainnya masuk, berniat memberi pelajaran pada wanita itu. Tanpa perlu dijelaskan, semuanya sudah paham bahwa luka itu pasti karena ulah Riley. "Apa? Hah? Kalian bukan mafia. Kalian penipu MENJIJJIKKAN." Balas Riley lebih kuat, sampai membuat Franz dan yang lainnya seketika tersentak. Tak ada yang bisa menghentikan amarah di hati Riley kali ini. Hidupnya hanya dijadikan sebagai mainan. Tidak tahukah bahwa selama ini Riley telah hancur sendirian? Tiap malam selalu cemas akan keluarganya. Bagaimana jika semua orang menangis saat menyadari dia telah menghilang? Jika sejak awal kesepakatannya seperti ini, Riley mungkin tak akan begitu terpuruk. Dia tetap jadi Riley dan menjalankan perintah. Bukannya tetap jadi Catelyn dan Liam justru mempermainkan hidupnya. "Keluar!" titah Liam. Perintah itu bukan dia tujukan untuk Riley, melainkan untuk Franz dan yang lainnya. "Tapi Tuan..." "Keluar!" balas Liam, memotong ucapan Franz tersebut. Dia bicara dengan pelan, namun terdengar begitu dingin. Membuat Franz tak bisa membantah. Apalagi saat dilihatnya pun Riley yang menatap tajam ke arah dia dan yang lainnya. Glek! Franz sampai menelan ludah. Entah kenapa dia merasa wanita itu lebih punya kuasa di markas ini. "Ayo!" ajak Franz pada yang lainnya. Mereka pun keluar dan kembali meninggalkan sang tuan hanya berdua dengan wanita itu. "Duduk!" titah Liam sekali lagi sesaat setelah pintu ruangannya tertutup. "Apa jaminannya? Kamu penipu. Aku tak bisa percaya begitu saja," balas Riley. "Kamu memintaku untuk mencari kelemahan Zeon kan? Jadi sebelum aku pergi katakan apa kelemahanmu," ucap Riley lagi. Dia harus memiliki apa yang paling berharga untuk Liam. Seberharga keluarga dan hidupnya sendiri. "Aku tidak punya kelemahan apapun," jawab Liam. Sebuah jawaban yang membuat Riley tersenyum miris. Benci sekali pada pria ini. Berulang kali dia coba untuk negosiasi namun selalu berakhir dia yang kalah. Liam tidak pernah mau mendengar apa ucapannya. Pria itu hanya terus peduli pada keinginannya sendiri. Kali ini Liam tidak lagi meminta Riley untuk duduk di sofa ruangan itu. Dia langsung saja menarik Riley dengan kuat dan didudukannya. Liam bahkan langsung merapikan rambut Riley, berniat memasang chip itu di tengkuk gadis tersebut. Memperlakukan Riley seolah tubuh ini pun dalam kuasanya. "Semakin cepat kamu menyelesaikan tugasmu maka semakin cepat pula kamu akan terbebas dari Black Venom," ucap Liam. Dengan cepat dia pun memasang chip itu. "Sekarang, namamu bukan Catelyn, bukan juga Riley, tapi Irish. Yatim piatu dan sedang mencari pekerjaan karena sebelumnya kamu dipecat sebagai pelayan kafe. Identitasmu semua sudah kuatur. Zeon tidak akan tahu tentang keluargamu. Aku sudah mengatur semuanya dengan sangat baik. Jadi, bekerjalah dengan baik juga," terang Liam panjang lebar. Pria itu kemudian bangkit dan mengambil kotak pengobatan yang ia simpan. Luka di pinggangnya harus segera diobati agar tidak terjadi iritasi. Untung dia sempat menghindar, hingga lukanya tidak terlalu menganga. Tidak perlu dijahit. Riley hanya diam.
bahkan tak sudi melihat pergerakan pria itu. Franz akan memberimu topeng hiperrealistis. Dengan topeng itu orang-orang tidak akan tahu wajahmu yang asli. Sekarang obati lukaku. Titah pria itu pula. Dia bahkan meletakkan kotak pengobatannya di atas pangkuan Riley. Sementara dia langsung duduk di samping wanita itu. Riley terdiam sesaat. Sebelum akhirnya dia lihat Liam yang menatapnya dengan tatapan dingin. Jika dipikir-pikir, Liam pun melindungi dia dalam misi ini. Pikiran Riley jadi berkecamuk sendiri. Baiklah, aku akan mempercayai mulut sampahmu itu. Setelah misi ini selesai, aku akan pulang ke Indonesia, ucap Riley akhirnya. Setelah dia cukup lama diam. Meski ucapan Liam terasa mustahil untuk dia percaya, namun Riley tak bisa apa-apa. Dia tak punya pilihan, dan hanya bisa mengharap. Dengan kasar Riley meletakkan kotak pengobatan itu di atas meja. Brak. Lalu membukanya siap mengobati luka yang dia buat di tubuh Liam. Part